ngapal Quran ora, ngajar Quran ora, apa lagi? Taklim enggak, ikut taklim males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa siddiqil wafa. Alhamdulillahi qail, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para alim, para ulama, hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kenikmatan. Yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan nikmat hidup. Sebelumnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mati itu atau orang tidur itu diibaratkan seperti orang yang mati. Maka doanya setelah bangun itu mengucap syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita sebelum ini sudah mati tadi pagi. Ada yang maka tidur langsung tidur. Nah, maka kita syukur. Wa ilaihin nusyur itu apa? Artinya kita ingin lebih baik lagi. Setelah kemarin-kemarin, hari ini tadi kita bangun, maka berikutnya kita diberikan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Siapa yang zaman canggih, orang canggih gitu. Siapa orangnya yang mendapati 3 hal setelah bangun tidur? Badannya sehat, rumah tangganya aman, tidak ada WA nyasar, tidak ada video call yang aneh-aneh gitu ya. Kan gara-gara WA ini kan terjadi tuh ya. Banyak persoalan rumah tangga bubaran karena WA. Karena terjadi yang namanya CLBK. Apa itu CLBK, Pak Samsuri? Ingat enggak? Cinta lama bersemi kembali. Dulu kawan SMP, kawan SMA, dan seterusnya. Musim reunian, tidak sedikit yang bubar-bubaran. Itu. Bangun tidur badannya sehat, rumah tangganya aman, dan ada yang dimakan 1 hari ini saja, maka dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita lebih dari itu, Pak ya. Bu, lebih dari itu ya.
Yang kita punya itu bukan hanya sekedar itu ya. Badannya sehat, rumah tangganya aman, ada yang dimakan satu hari. Kayaknya Pak Samsul lebih dari itu ya. Maka wajib bersyukur. Syukurnya apa? Bukan hanya ucap hamdalah, iya, tapi juga diiringi dengan sujud syukur dan ditingkatkan dengan yang namanya peningkatan kualitas ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu rasa syukur kita hari ini adalah mari kita sedikit untuk sama-sama membedah apa sih yang menjadi tuntutan kita ini setelah beriman kepada Quran. Muqtadayatul imanu bil Quran. Apa yang menjadi tuntutan kita ini setelah kita ini beriman kepada Quran. Kita meyakini Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz ya. Al-Quran ini adalah kalamullah yang penuh dengan mukjizat yang diturunkan mu'jizat bi qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ya, dengan berangsur-angsur dan membacanya adalah ibadah. Nah, persoalannya apa sih? Setelah kita mengimani Quran jelas adalah kitab satu-satunya kitab yang hari ini bisa dihafal oleh sekian juta orang. Tidak ada satupun yang dosen yang apa saja itu nggak ada yang bisa menghafal yang namanya kitab sampai itu. Bible nggak ada yang bisa hafal Pak, tapi Al-Quran bisa dihafal. Maka inilah salah satu mukjizatnya. Nah, oleh karena itu tadi saya membacakan beberapa firman-firman Allah SWT. Yang pertama tadi surat Yunus. Yunus itu kalau dalam bahasa Quran itu bukan disebut Yunus ya, Dhunnun itu Nabi Yunus ya. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat 57. Sebutannya dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya Quran untuk semua manusia nih. Qad ja'akum begitu ya. Sungguh telah datang kepada kalian semuanya. Ini satu mauidhah, satu pelajaran. Berarti Quran itu dipelajari Pak. Hari ini alangkah banyak orang-orang yang nggak paham dengan bahasa Quran. Alangkah banyak orang-orang yang belum bisa baca Quran. Pak Sudiman khatam nggak tiap bulan? Belum ya? Udah ya? Alhamdulillah. Kita alasannya lebih baik ngaji. Iya ngaji, iya. Tilawah juga iya gitu loh. Ulama-ulama mengatakan kalaulah kita ini perhatian kepada hal-hal dunia ini begitu perhatian, maka seharusnya terhadap Al-Quran ini lebih dari itu. Pak Furqan sebagai penyuluh, terus tambah berapa juz? Ada nggak tambahan setelah tua ini? Belum ya? Tambahannya berapa juz gitu loh? Misalnya kita ini target, oh tahun ini kita targetnya 1 juz Al-Baqarah aja Pak. Bisa kira-kira? Belum ya katanya. Karena kita mikirnya ini nggak bisa, udah tua gitu. Umar bin Khattab itu hafalan Qurannya juga sudah tua-tua. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tua-tua semua Pak. Dan nggak ada ceritanya kalau semakin tua terus nggak bisa, itu nggak ada. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di periode pertama saya bisa nambah 2 juz saya. Al-Baqarah, Al-Imran ini. Dan insya Allah kalau kita ada tambahan-tambahan Quran, kita ini punya hujah. Nanti kalau ditanya oleh Allah SWT, kamu di dunia ini apa yang mau kerjakan? Dakwah orang, ngaji orang, ngapal Quran orang, ngajar Quran orang, apa lagi? Taklim enggak?
Ikut taklim males. Baca Quran enggak, apalagi hafal Quran. Kita nanti akan ada alasan hujahnya kepada Allah SWT kalau kita nih ada tambahan-tambahan hafalan Quran kita. Ternyata tidak hanya orang-orang yang dari pondokan, ternyata istrinya Haji Mas Said almarhum itu bisa sampai 10 juz di pesantren, Pak. Sedangkan dia tambah berapa? Yasin apa orang ini? Orang yang Pak Haji Owen. Kalau di Mekah itu kita bisa 9 hari ya. Itu mestinya kita bisa khatam sampai 2 kali, 3 kali itu. Kalau kita khusyuk di sana, insya Allah bisa. Dan semakin kita sering bacanya itu, nanti lama-lama akan dimudahkan oleh Allah untuk mengingat-ingat itu. Makanya kalau kita lihat bagaimana Ustaz Hidayat itu pojok halaman sekian, itu karena seringnya dilihat itu. Lah kita ini buka aja bingung ya. Coba Pak buka surat Yunus halaman berapa, bingung sampai. Gitu. Namun kalau sering-sering dibuka dan dibaca, maka Quran, yaqra'u artinya apa Pak? Bu? Artinya apa? Bacaan. Berarti harus dibaca. Jadi nek semurung iso Pak. Asline. Iki ngaji khusus. Nanti ada yang memang atau ngajinya itu mesti terbata-bata ngaji khusus. Dipisahkan gitu. Jangan dikira kalau misalkan sudah kerja di tempat-tempat yang tinggi itu terus nanti mesti bisa, belum tentu. Makanya belajar Quran ini mesti harus berguru, harus ada gurunya. Meskipun sudah ada di sana YouTube, sudah ada kaset, tetap aja harus depan guru. Itulah yang namanya talaki. Itu namanya talaki di depan ustadz kita. Nah itu. Itulah makanya sekarang ini ada istilah dia hafal Quran bersama. Itu artinya ada gurunya. Gitu. Nanti kalau kita sudah hafal, kita setor. Ya lumayan lah, nggak bisa 10 juz ya 5 juz gitu kan. Kayak ini kalau Pak Haji Wawan ini biasa membiayai masjid yang ada di wilayah Yosomolyo ini aja. Ini ngajinya dibenarkan, kemudian ada hafalan para imam-imam di masjid Yosomolyo ini rata-rata 1 juz saja. Itu sudah luar biasa. Hari ini masih memperhatikan. Kita keliling kemana-mana itu rata-ratanya ya sangat memperhatikan. Orang ke sekolah juz amma itu pun dari waktu ke sini. Kalau juz amma ya agak panjang sedikit, misalkan wailul lil mutaffifin. Waduh, ini sebutan kan gitu. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu udah bingung udah. Paling yang wailul likulli humah. Jadi lumayan. Minum dulu ya, Pak. Saya ini sebenarnya menyanggupi pengajian ini hari Kamis, belum kena apa nih, kena agak hilang suaranya ini. Hari-hari Rabu, Kamis saya ini ikut manen jagung lah kira-kira namanya. Karena manen jagung sama orang-orang kampung di sawah sampai sore, di situ ada es yang ada nongkrong di dekat sawah itu, yang namanya es yang pakai juta apa dong? Es cincau. Lantai lah 2 gelas. Rupanya kita ini sudah nggak bisa lagi. Kerjanya itu adalah ucapan ngomong, ternyata ini harus dihindari untuk saya ini. Dan ternyata mau tidak mau harus khotbah juga iya, semalam ke Probolinggo juga akekah juga iya, ngomong juga begitu. Dan ini karena sudah gak sanggup ya nggak bisa enggak.
Kalau saya mau batalin masa iya gitu loh. Oleh karena itu yang pertama, sebagai bentuk tuntutan kita terhadap Al-Quran, itu yang pertama lah al-insubihi. Kita harus merasa dekat dengan Quran. Bentuk kita dekat dengan Quran itu seperti apa? Pak Haji Sumin, kalau dekatnya kita dengan Quran itu seperti apa? Tilawah, tadabbur, taklim itu. Kalau kita tilawahnya kurang, beda ya Pak. Tadi saya membaca hadis Iqra'ul Quran itu hanya dengan beberapa ayat Pak. Tapi kalau tilawah itu banyak Pak. Itu. Makanya kita sering ayo tilawah Quran. Tilawah Quran itu bisa setengah juz, 1 juz, 2 juz gitu. Tapi kalau Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran walaupun hanya seayat-seayat. Karena nanti di hari akhirat dia akan menjadi syafaat bagi para ahli Qurannya. Siapa yang menjadi ahli Quran? Yaitu ahli Quran, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran. Jadi kalau setiap hari kita ini, misalnya kita ini ada tahapan ya, untuk sampai sehari 1 juz yang bukan hari-hari puasa, ini perlu ada latihan panjang. Dari mulai 2 juz, 2 lembar, ditingkatkan jadi 4 lembar, 5 lembar, sampai akhirnya sehari, setiap hari 1 juz. Meskipun dari pondok sekalipun, kalau tidak dirutinkan akan hilang. Bahkan sudah hafal 10 juz pun juga bisa hilang. Makanya saya mewanti-wanti anak, kamu kalau mau masuk SMA Negeri 1, hafalan kamu sudah 14 juz, harus ada yang namanya untuk ngadep dengan ustazah setiap minggu sekali, untuk minimal untuk mengulang-ulang hafalannya itu. Jadi tuntutan kita kepada Quran ini yang pertama harus merasa dekat dengan Quran. Seperti apa kedekatan kita? Kita bisa merasakan rumah-rumah kita ini apakah biasa dibacakan Quran apa tidak? Atau mungkin cukup disetelahkan dengan Quran. Setelah Quran itu beda Pak. Baca itu dengan betul-betul keluar lisan kita itu. Dan kalau membaca kok nggak ada suaranya, itu bukan membaca itu. Pak, pripun Pak? Merespon Pak Ade ini. Nek wong baca Quran gur meneng wae napa baca nih? Berarti gur ndelokne Quran gitu. Saya dulu dengan mertua, ini kok bapak kok kalau baca Quran kok cuma dilihat aja. Ini bapak baca. Lah orang ngerti bahasa Arab berarti cuma delok tok ngono kan gitu ya. Ya nggak bisa. Baca itu dengan ini. Makanya kata Zaidul Akbar itu, kalau kita ini membaca Al-Quran, ya harus dikeluarkan. Itulah yang nantinya bisa mengurangi yang namanya hipertensi itu. Maka insya Allah jarang orang-orang yang ahli Quran itu kena hipertensi Pak. Bayangin kalau seharinya, malamnya kita bangun, kita wiridnya Quran, sholat malamnya hafalan-hafalan itu. Misalkan surat Yasin hafal, At-Dukhan hafal, Al-Muluk hafal, Ar-Rahman hafal, Al-Waqi'ah hafal. Nah itu kalau menjadi wirid harian kita, insya Allah sujudnya juga ala-alama. Kalau sholat malam itu boleh Pak ya, panjang-panjangan boleh tuh, karena sendirian kan. Maka kalau penjelasan Adi Hidayat itu bukan jumlah rakaatnya, tapi jumlah ayat-ayat yang kita baca. Makanya contoh Rasul mencontohkan sampai 1 rakaat itu sampai Al-Baqarah belum selesai, Ali Imran belum selesai, An-Nisa belum selesai. Dan kita di sini Pak, kalau sampai sholat begitu kan bubar, gak ada lagi. Mubarak ini diadakan, gak usah banyak-banyak ya. Waktu terawih ini 1 rakaatnya 20 ayat Pak.
Al-Baqarah 1 sampai 20. Yang keduanya 1 sampai 40 bubar itu besok, Pak. Percaya mboten, Pak? Bubar, Pak. Ayo dhewe iki senenge rekata sing cendek. Ayatnya sing pendek. Padahal sejarahnya dulu itu, kalau untuk sholat malam itu, sholat tarawihnya Rasulullah itu agak panjang. Maka setelah 3 hari berikutnya kan bubar, diserahkan masing-masing. Khawatir nanti terjadi satu kewajiban. Nah akhirnya di zaman Umar bin Khattab dibuatlah sebuah sholat, dan akhirnya diambillah imam yang paling bagus hafalannya, suaranya dan seterusnya. Maka dibuatlah 20 rakaat. Ayatnya yang jangan panjang-panjang, cukup satu juz, satu rakaat. Ini seperti kayak di Arab itu, Pak. Sekarang ini gitu loh. Lah kita di sini maunya kan pendek-pendek. Kenapa? Karena belum bisa merasakan nikmatnya membaca Quran. Maka inilah pentingnya untuk memahami bagaimana setelah kita tilawah, berikutnya adalah tadabbur. Tadabbur ini adalah mengambil pelajaran dari apa yang kita baca ini. Dan setiap kita mendengarkan Quran, apalagi bacaannya dengan tadabbur, Pak, itu bisa nangis. Misalkan kita dibacakan surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, tapi kita kebayang seperti apa nanti terjadi yang namanya hari kiamat itu. Kebayang bagaimana yang namanya likuidifikasi yang terjadi di Palu. Kebayang bagaimana yang namanya gunung meletus. Kebayang bagaimana bumi yang dihancurkan oleh Allah SWT. Kebayang ke sana. Dan barulah nanti kita akan ada getaran-getaran itu. Jadi kedekatan kita kepada Quran bentuknya adalah tilawah. Tilawah itu bukan hanya sekedar tilawah, tapi tilawah dengan haqqa tilawati. Al-Baqarah 121. Apa, Pak? Hah? Apalah? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Itu. Wa may yakfur bi ayatina fa innallaha khairul khasirin gitu. Jadi orang-orang yang membaca Quran dengan bacaan yang hak, bacaan yang benar itu seperti apa? Termasuk huruf-hurufnya. Haqqa tilawati termasuk hak huruf itu. Termasuk juga tajwidnya. Maka kalau membaca dengan tajwid yang benar itu wajib hukumnya. Tapi mengajarkan itu memang yang punya kesempatan dan punya kemampuan untuk mengajarkan. Makanya beda pahalanya orang-orang yang bacaannya bagus, benar, dengan orang yang bacanya terbata-bata. Man mahirul Quran masafatin karimah. Siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang dekat di surga. Dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa yata'ta, ya, falahu ajrun, baginya dua pahala. Oleh karena itu bersyukurlah kalau kita ini kok ternyata membaca Qurannya terbata-bata. Untuk satu khatam, satu juz saja bisa sampai 2 hari, 3 hari, karena itu berarti diulang-ulang, semakin banyak pahalanya. Para ulama Quran justru mengatakan kalau kita ini kok dikasih kesempatan oleh Allah menghafal Quran kok susah lama, berarti semakin banyak pahalanya karena mengulang. Metode Uzbekistan itu kalau belum dikatakan 200 kali setoran,
itu belum dikatakan hafal. Makanya hafalannya hebat-hebat. Imam Bukhari itu dari sana Pak, dari sana Bukhara itu ya. Itu bagus kalau kita ini semakin diulang-ulang semakin bagus hafalannya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, tarbiyatun nafsi. Bagaimana ketika kita ini sudah mulai dekat dengan Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai satu bentuk yang bisa mendidik diri kita. Kita misalnya, membaca ayat-ayat tentang jilbab, ya segera jilbab. Kalau ibunya sudah berjilbab, mungkin ya anak-anaknya. Jangan sampai sebagaimana awal-awal dulu, sekolah-sekolah awal di Muhammadiyah, di ETIT, SD-IT sekarang itu, anaknya yang suruh jilbaban, mamanya enggak, masih pakai kulot, ya enggak apa-apa lah, karena belum ngerti. Maka akhirnya kita buat pengajian untuk orang tua yang namanya parenting ya, pendidikan untuk orang tua. Akhirnya ada ngaji untuk para wali murid, lama-lama akhirnya juga menutup auratnya. Itu maksudnya apa? Mentarbiyah, mendidik diri kita dengan nilai-nilai Quran. Ini udah mau habis Pak. Ada pertanyaan nggak biasanya? Nggak biasanya? Ada nggak? Silakan Pak, kalau mau ada yang ditanyakan monggo. 4 poin aja tadi itu. Bukti kedekatan kita kepada Quran, tuntutan kita adalah membacanya, tilawah. Yang kedua adalah ta'alamahu, mempelajari. Yang ketiga taklimahu, mengajarkannya. Dan yang keempat senantiasa mendidik diri kita dengan nilai-nilai Quran. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah, suatu ketika nanti mungkin akan lahir presiden Indonesia, entah kapan, orang-orang yang hafal Quran. Mungkin DWKP Surayang barangkali ya. Mungkin Pak, karena hari ini sudah menjadi satu tren. Anak-anak pada penghafal Quran sudah mulai banyak. Jangan Pak, Furqan di sini dulu berapa yang hafal Quran dikit sekali ya. Metro hari ini Pak tidak kurang dari hampir 40 pondok pesantren yang semuanya basisnya Quran. Di Metro ini aja gitu. Namun sayang ternyata perda tentang fasilitasi pesantren tidak bisa disahkan Pak, karena Pak Gubernur nggak bisa memberikan ACC. Jadi gubernur kita nggak ACC. Kalau yang lain ACC Pak, Gubernur Banten ACC, Jawa Barat ACC, tapi Lampung enggak. Jadi nanti kalau mau diajukan lagi tergantung gubernurnya mau apa enggak gitu. Bukan penyelenggara pesantren, fasilitasi pesantren. Maksudnya nanti Pemda tingkat 2 itu bisa membantu pesantren-pesantren gitu loh Pak, memfasilitasi gitu loh. Itu saya kira demikian. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Waktunya masih kurang berapa? 5 menit ya. Pal, tambah. Udah jadi pebisnis sekarang nih. Saya kira buat kita bukan sekedar masalah tahunya ya, maunya apa enggak ini. Kalau kita ini ingin mendidik diri kita untuk disiplin, meskipun hanya 2 lembar tiap hari, itu dirutinkan. Ini bentuk pengamalan hadis Rasul ya, khairul a'mal adwamuha, seapik-apik amal yang kontinu ya. Sebaik-baiknya amal yang kontinu. Nah kita ini insya Allah kalau setiap hari 2 lembar, maka nanti Ramadan itu udah biasa. Jadi kalau sehari 2 juz, 3 juz itu biasa. Kenapa?
Karena hari-hari biasa sudah dibiasakan dengan disiplin, yaitu dua lembar. Nanti lama-lama meningkat, bulan berikutnya meningkat dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan 3 pengajian yang saya lakukan dalam hari ini justru menambah semuanya ya, tenggorokan saya yang tadinya hilang suaranya ini ya. Karena dipaksakan harus ngisi pengajian, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Tadi pagi saya jadi imam masih belum keluar bagus ya, dipaksa-paksa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga semakin bisa belajar banyak terus untuk kaitan dengan masalah Quran ini. Karena saya di mana-mana mengajarkan itu mau mulai dari belajar Quran, memulai dari urgensi Quran, tidak memulai dari fikih. Nanti fikihnya itu kalau sudah sama-sama tentang Quran paham, kembalinya agak enak. Tapi kalau sudah mulai fikih itu nanti biasanya akan banyak mazhab, akhirnya nanti orang berpecah. Tapi kembali kepada Quran, mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktunya sudah isya dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa merutinkan untuk tilawah Quran. Syukur-syukur juga menambah hafalan Quran. Dan yang sudah ada untuk diulang-ulang kembali. Karena Al-Quran ini ngapalnya susah. Belum lagi kelihatan juga banyak maksiat juga gampang. Apalagi kalau kita sore hari Bapak Ibu, kita lihat ke taman atau pagi tadi ke taman, itu luar biasa itu. Hafalan Quran kita tuh gampang hilang sekali itu. Kalau lihat di taman gitu, Pak Jawan, coba lihat sana lah. Pak sekali-kali lihat di sana. Itu bisa setengah juz lewat itu. Gitu. Karena banyak ya hiasan yang memang itu akan membuat kita lalai. Kalau Imam Syafi'i itu melihat betis wanita sekali 40 perkara hilang, kita bukan sekali, berkali-kali gitu ya. Mau di mana saja begitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan istiqomahan untuk bisa mentilawah Quran dengan sebaik-baiknya, berikut dengan tadabburnya, dan ditambah lagi dengan yang namanya pengamalan-pengamalan sekecil mungkin, sehingga ini mudah-mudahan akan bisa menjadi sebuah bekal buat kita untuk menjadi lebih baik lagi di yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية